Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya, kembali perangkat komputer, karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Pak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi. Kemudian tentunya sekali nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar, gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi maka sistem akan menolak. Oleh karena itu saya kira bagi semua yang ingin mendaftar barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu di scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun, tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi dalam 40 tahun ya, dokter umum, dokter dan dokter gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis ya. Kemudian dokter pendidik klinis dan dokter peneliti perekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya, di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Pada tahun ini juga kita masih membuka formasi khusus. Ya. Formasi khusus ini terkait dengan lulusan putra-putri terbaik, lulusan terbaik yang memperoleh cum laude ya, dari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tentunya kita mencari orang-orang yang terbaik itu, dan kemudian untuk pusat ya. Kemudian penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang kita harus menerima sekitar 2% dari formasi. Kemudian diaspora, ini juga tergantung nanti masing-masing instansi apakah memang memerlukan diaspora. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat, saya kira ini setiap tahun kita buka untuk mereka. Jadi setiap instansi pemerintah juga diminta untuk membuka formasi khusus ini untuk orang-orang Papua dan Papua Barat. Kemudian formasi lain yang khusus yang kita tentukan kemudian sesuai dengan nilai strategis kebutuhan itu. Untuk daerah tentunya sama ya, cum laude, formasi khusus untuk cum laude, kemudian penyandang disabilitas minimal 2% dan diaspora. Kemudian ada beberapa hal saya kira yang terkait dalam kaitan dengan disabilitas. Memang saya katakan tadi kita memenuhi aturan bahwa 2% dari formasi itu harus diisi oleh penyandang disabilitas. Namun demikian, Bapak sekalian, untuk mengantisipasi kalau saja tidak ada yang mengisi formasi itu, maka formasi ini setelah nanti setelah nanti diumumkan tidak dapat diisi, maka bisa dilakukan optimalisasi. Artinya bisa diisi oleh mereka yang di luar dari formasi khusus ini. Kira-kira kapan akan dimulainya? Kira-kira pendaftaran akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni, sama dengan pendaftaran untuk P3K guru. Kemudian seleksinya akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober, karena banyak sekali tahun lalu kita memperoleh sekitar 4 juta pelamar
ya, dan proses seleksinya juga dilakukan cukup lama. Kemudian nanti pengumumannya akan dilakukan pada bulan November, dan tentunya setelah pengumuman ini nanti akan dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya. Dan tentunya nanti bagaimana lokasinya, saya kira nanti seperti tahun lalu kita juga sudah menerapkan lokasi di 34 kantor regional BKN, ya, di UPT-nya juga, dan mungkin kalau misalkan dilakukan di lokasi-lokasi lain juga barangkali kita bisa rancang demikian rupa. Seperti juga tahun lalu, maka tahun ini seleksi harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Ya, kami nanti akan selalu diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Tentunya kerjasama ini juga kita lakukan dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Saya kira sementara waktu itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.